Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Oke, langsung saja kita ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa. Karya Heni. Bab 34. Bumerang. Petugas keamanan ingin mencegat 3 orang yang menebus begitu saja, namun mengenali siapa 2 orang diantaranya. Dia membiarkan 3 orang itu masuk begitu saja. Saat bersamaan, Diana terlihat melangkah menuju ruangan yang akan memberinya pelayanan medis. "Hei, Jalang, pembuat onar!" teriakan Ardia berhasil menghentikan langkah Diana. Wanita itu menoleh ke arahnya. Ardia dan kedua orang tua Gwenze mempercepat langkah kaki mereka hingga mereka mengelilingi Diana. "Aku cukup tahu kalau dari sana kamu suka membuat kekacauan. Keluargamu sudah mengacaukan kehidupanku. Apa itu masih kurang? Kamu masih berulah terus-menerus dan mengacaukan kehidupan setiap orang yang ada di sekitarmu. Apakah masih belum cukup kehancuran yang kalian timbulkan? Cukup kehidupanku saja yang telah kalian hancurkan," maki Ardia. Karena perbuatanmu putri kami cedera parah, dan perbuatanmu ini termasuk kriminal yang luar biasa. Wena juga melakukan kemarahannya. "Separah apa perbuatan Diana pada keluarga kalian?" Tiba-tiba Veronica berada di antara mereka. "Sangat parah." Wena menceritakan keadaan anaknya karena serangan Diana. "Separah itu, Tante." Veronica memasang wajah paniknya. "Ini tidak bisa dibiarkan, Tante. Lebih baik kita seret saja Diana sampai ke meja hijau. Barangkali setelah dia merasakan semua dampak kebrutalannya selama ini, dia bisa mengenal apa itu namanya jera," usul Veronica. Sejenak kedua orang tua Quincy berpikir usul Veronica sangat tepat, memberi efek jera pada pelaku, agar dia kemudian hari dia lebih berhati-hati dengan ancaman mempidanakan Diana. "Uang damai dari keluarga Agung juga akan lebih besar," pikirnya. "Tadinya kami ingin langsung melaporkan kejadian ini, tapi mengingat keluarga Agung, laporan ini kami tunda. Kami menunggu itikat balik keluarga Agung dulu," tanggap Fajran. "Tapi keluarga Agung juga tidak membantu Pak. Lebih baik kita seret Diana ke meja hijau," tambah Wena. Ardia panik mendengar rencana kedua orang tua Quincy ingin membawa kasus ini ke pengadilan. "Bagaimana ini? Aku harus melakukan sesuatu. Kalau Diana sampai di penjara karena kasus ini, bisa-bisa Diana gagal menjadi menantu Agung Jaya. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus mendapat keuntungan dulu dari keluarga Agung sebelum mereka membuang Diana." Dengan kemarahan yang terpancar dari kedua matanya, Ardia mendekati Diana. "Perbuatan kamu kali ini sangat tidak bisa dimaafkan, Diana." Telapak tangan Ardia melayang di udara. Melihat salam 5 jari yang akan tertuju padanya, Diana berusaha menghindar. Namun ada yang menahan pergerakannya. "Mau kemana kamu?" Ardia tersenyum bahagia. Putranya Najib datang di saat yang tepat. Ardia semakin melayangkan tamparannya dengan kekuatan penuh karena wanita itu tidak akan bisa menghindar lagi. Diana menatap tajam wajah Ardia, bersiap menerima tamparan ibu tirinya tersebut. Namun, salam 5 jari itu tidak juga sampai ke permukaan kulit wajah Diana. Telapak tangan Ardia tinggal beberapa senti lagi dari pemenukan wajah Diana ada dengan kokoh yang menahan pergerakan layangan telapak tangan dari Ardia. Sehingga salam 5 jari itu terjeda di udara, gagal mendarat di wajah Diana. Semua menatap ke arah pemilik tangan yang kokoh tersebut. Veronica terkejut melihat siapa sosok yang menahan tangan Ardia. "Profesor Rosel, kenapa Anda ada di sini?" Rosel tidak mendengari pernyataan Veronica. Dengan kasar dia menghempaskan tangan yang berusaha menyakiti Diana. Kedua bola mata Rosel tertuju pada kedua telapak tangan Diana yang terbalut perban. Melihat kecemasan di pertanyaan yang terpanjang dari wajah Rosel, Diana sangat mengerti apa makna dari tatapan mata Rosel. Diana memberi isyarat kalau kedua telapak tangannya bukan masalah yang serius, tapi api kemarahan terlanjur berkobar dalam diri Profesor Rosel. Matanya terlihat memerah melihat keadaan Diana. Siapa yang melakukan ini pada Diana? Suaranya seakan memenuhi sisi ruangan, membuat nyali yang mendengar seketika ciut. "Aku akan membawa kasus ini ke pengadilan, dan aku akan memperjuangkan keadilan untuk Diana." Tatapan mata Profesor Rosel perlahan teduh. Kala pandangan matanya tertuju pada Diana. "Aku akan cari pengacara terhebat di kota ini untuk menjadi kuasa hukum kamu, Diana," ucapnya lembut. "Itu tidak perlu, Tuan." Ucapan lantang itu terdengar dari arah pintu membuat Rosel, Diana, yang lainnya menoleh bersama ke arah yang sama. Terlihat seorang laki tampan dan dua wanita muda berjalan ke arah mereka. Laki-laki yang mengenakan setelan jas itu berdiri di hadapan Profesor Rosel. "Anda tidak usah repot-repot mencari pengacara untuk menolak Diana.
Karena pengacara Nona Diana sudah ada di sini. Laki-laki itu mengeluarkan tangannya pada Profesor Sel. Nijam Adiyaksa, kuasa hukum Nona Diana. Rosel Profesor Rosel menjabat tangan pengacara Nijam. Wena dan Pajran saling pandang. Mereka sangat tahu bagaimana karir seorang pengacara Nijam. Bahkan pengaruh pengacara Nijam hampir sama dengan pengaruh kekuatan Yuda. Sama sekali, sama-sama dari keluarga terkemuka. Namun memiliki karir yang berbeda, Yuda berbisnis, sedang Nijam seorang pengacara. Wena panik menyadari siapa yang akan berdiri bersama Diana nanti kalau kasus ini sampai ke meja hijau. Wena menyenggol lengan suaminya. Bagaimana ini, bisiknya. Pajran juga bingung. Dia pun takut jika harus melawan pengacara Nijam pada kasus anaknya nanti. Sedang Ardia, raut wajahnya sangat shock. Dia tidak percaya kalau Diana mendapat pembelaan dari seorang pengacara Nijam. Bukan hanya tarifnya yang mahal, menghubungi pengacara Nijam untuk menerima sebuah kasus saja sangat sulit. Siapapun pengacara kamu, tetap saja kamu akan berakhir di balik teralis besi. Diana Najib melirik sinis ke arah pengacara Nijam. Membela si bisu ini hanya merusak karir Anda sebagai pengacara, Tuan. Saran saya sebagai pengacara pemula, Anda jangan ambil kasus ini, ledek Najib. Mendengar perkataan putranya, Ardia sangat geram. Dia memberi isyarat pada Najib agar diam saja, memahami isyarat dari ibunya. Nijam pun diam. Nijam terkekeh mendengar ledakan pemuda yang ada di depannya. Pemula maupun senior menangani kasus sama saja, sama-sama berdasarkan pasal yang akan dikenakan. Berdasarkan saksi dan bukti-bukti, ucapnya mantap. Naila memperlihatkan rekaman CCTV di TKP. Pengacara Nijam meminta salah satu sekretarisnya memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka punya. Semua terdiam saat melihat tayangan CCTV memperlihatkan Quincy menghadang Diana dengan senjata tajam. Klien saya, Nona Diana dihadang oleh saudara Quincy dengan senjata tajam. Lihat saja dari tayangan CCTV. Klien saya, Nona Diana, baru keluar dari lift dan dia tidak membawa apapun. CCTV memperlihatkan duel Diana dan Quincy. Di sana jelas terlihat Quincy terus-menerus menyerang Diana dengan senjata tajam. Namun Diana sangat gesit menghindari sabetan senjata tajam Quincy. Walau akhirnya mata pisau Quincy berhasil mengenai permukaan kulit telapak tangan Diana, sangat jelas di sana terlihat Diana terluka. Quincy semakin semangat menyerang Diana hingga Diana menyerang balik dan membuat Quincy kalah telak. Hanya hitungan detik, dia terkapar di lantai basement karena serangan pertahanan Diana. Stop. Pengacara Nijam meminta sekretarisnya menghentikan rekaman CCTV. Penyerangan yang dilakukan oleh Nona Diana hanyalah bentuk membela diri sendiri serangan musuh. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali masyarakat menjadi korban suatu tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Ketika seorang merasa terancam akan tindak kejahatan yang mungkin menimpa dirinya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri. Apakah seseorang dapat dihukum karena melakukan upaya pembelaan diri? Bagaimana pengaturan hukum di negara kita tentang pembelaan diri yang dilakukan secara paksa? Pengacara Nijam memandangi wajah-wajah yang arogan yang sangat bernafsu memenjarakan Diana. Baik, saya jelaskan sedikit. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara kita selanjutnya disebut sebagai KUHP. Mengatur perihal pembelaan paksa pasal 9 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan, Rights atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Akan saya lanjutkan. Pengacara Nijam meminta satu berkas pada sekretarisnya. Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang menerima ancaman serangan itu atau tindakan kejahatan yang melanggar hukum dari orang lain, maka pada dasarnya tindakan orang itu dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan diri terhadap tindakan penyerangan tersebut. Hal tersebut dibenarkan walau dilakukan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangannya. Karena penyerangan itu, putri kami sangat dirugikan. Protes Pajran. Pajran ingin berkata lagi, namun melihat isyarat dari pengacara Nijam, seketika dia membisu. Pengacara Nijam melanjutkan penjelasannya. Dalam menentukan sebuah kejadian yang merupakan lingkup perbuatan membela diri, aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Mila, berikan pada mereka foto-foto yang kita ambil dari rekaman CCTV. Sekretaris kedua pengacara Nijam memberikan foto-foto yang terlampir dalam berkas mereka. Wena dan Pajran melihat foto-foto yang diberikan sekretaris pengacara Nijam. Pengacara Nijam menjelaskan membela diri dibenarkan, namun kita tetap mengacu pada kejadian yang terjadi.
Apakah klien saya menyerang si penyerang membabi buta padahal si penyerang sudah menyerah, atau penyerang hanya mengancam sekali lalu dia diam saja, tapi klien saya marah hingga bertindak brutal pada penyerangnya? Perhatian Nijam tertuju pada sekretaris Naila. Naila, putarkan rekaman CCTV dari awal. Lihat, klien saya sudah berusaha menghindari serangan saudara Quincy. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan. Pengacara Nijam memandangi wajah kedua tua Quincy bergantian. Dari rekaman kejadian di TKP, adakah cara lain untuk menghindari selain dengan melumpuhkan penyerangannya? Di sini klien saya hanya melumpuhkan lawan yang terus-menerus menyerangnya, dan putri kalian juga masih hidup. Andai dia meninggal karena serangan balik Diana, pembelaan diri kalian saya, Nona Diana, menjadi sebuah tindak pidana. Saat kejadian, Nona Diana hanya mempertahankan dirinya dari serangan pertahanan diri dari klien saya. Nona sebagai peringatan dan memberi efek jerah pada penyerang, agar si penyerang berhenti menyerangnya. Dapat disimpulkan bahwa pembelaan diri terpaksa dilakukan klien saya demi mempertahankan diri karena ada ancaman yang terus datang kepadanya. Pengacara Nijam mendekati Fajran dan Wena. Apakah pisau putri kalian bukan ancaman buat klien saya? Tapi serangan Diana terlampau batas, sela Wena. Nijam menatap wanita itu dengan tatapan mata yang sangat dingin. Batas-batas dari suatu pembelaan dianggap dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai. Misal, si penyerang sudah berhenti menyerang, tapi si pembela diri tersebut masih tetap menyerang si penyerang, padahal serangan dari penyerang itu telah berakhir. Jika demikian, maka pembelaan diri dari klien saya dikategorikan terlampau batas. Tapi di kasus ini, bahkan sampai detik akhir, saudari Quincy masih berusaha menyerang klien saya. Pengacara Nijam menoleh pada Naila, lanjutkan rekaman CCTV-nya. Rekaman pun kembali berputar sangat jelas. Diana duduk di atas tubuh Quincy. Posisi Diana menunggangi kamera CCTV. Sangat jelas pula menangkap adegan usaha Quincy meraih pisau yang tidak jauh darinya. Pengacara Nijam mengisyaratkan agar video ini dijeda. Lihat, klien saya memberi peringatan pada saudari Quincy dengan tatapan matanya. Tindakannya adalah suatu peringatan. Tapi apa yang terjadi? Pengacara Nijam meminta Naila melanjutkan tayangan rekaman CCTV. Terlihat lagi Quincy yang berusaha menikam Diana dengan pisau yang berhasil dia raih. Tapi serangan itu gagal karena Diana berhasil menepisnya, hingga Diana melayangkan pukulan peringatan pada Quincy. Hais, semua meringis melihat tindakan Diana pada Quincy. Itu bentuk pertahanan diri Nona Diana dari serangan saudara Quincy. Quincy menyerang Diana dengan senjata tajam, sedang klien saya, Nona Diana, hanya membela dirinya dengan tangan kosong. Di sini yang menyerang terlampau batas itu saudara Quincy. Dia menyerang klien saya dengan senjata tajam. Pengacara Nijam menatap dingin kedua orang tua Quincy. Ini hanya sebagian bukti yang akan saya bawa ke pengadilan untuk melawan kalian. Jika kalian melaporkan klien saya atas laporan yang kalian rencanakan, bukan hanya itu, saya akan melaporkan balik putri kalian saudari Quincy atas pasal berlapis, membawa senjata tajam, penganiayaan, penyerangan, dan senjata tajam. Saya akan meneliti lagi tindak menutup kemungkinan ini berkaitan dengan pasal pembunuhan berencana. Saya akan gali lebih dalam lagi, yang pasti putri kalian kena jerat hukuman yang berkaitan dengan pasal senjata tajam dan penyerangan. Wena dan Fajran saling pandang sangat jelas, raut ketakutan dari wajah keduanya. Pasal 2 ayat 1 UU DRT nomor 12/1951 atas dugaan membawa senjata menikam atau senjata penusuk dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Si pelaku tetap melanggar pasal tersebut sekalipun menyimpan atau menyembunyikan sajam di dalam tas. Perbuatan tersebut adalah kejahatan. Lihat pasal 3 UU DRT nomor 12/1991. Seseorang akan terbukti membawa senjata tajam untuk melakukan pengancaman terhadap seseorang dapat dilakukan penahanan pidana, bahkan ada beberapa tambahan pasal penjara pelaku pengancaman sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Nijam memperlihatkan foto yang memperlihatkan Quincy mengeluarkan senjata tajam dari balik punggungnya. Membawa senjata tajam saja sudah kena pasal.
Sedang putri kalian terbukti memakai senjata tajam untuk melakukan penyerangan. Aturan hukum dengan menakuti orang dengan senjata tajam ini diatur dalam Undang-Undang Penganiayaan Pasal 351. Undang-Undang Penganiayaan Pasal 351 ini merupakan pasal yang menjerat pelaku pengancaman dan penganiayaan dengan senjata tajam. Pengacara Nijam sangat puas melihat raut ketakutan pada wajah Wena dan Fadran. Biar lebih jelas, kalian baca sendiri gugatan apa yang akan saya lakukan, layangkan untuk putri kalian. Mila, sekretaris pengacara Nijam, memberikan berkas yang lain pada kedua orang tua Kunzi. Dengan tangan gemetaran, Wena menerima berkas yang disuguhkan padanya. Niatnya ingin mendapatkan uang ganti rugi pada keluarga Ivan, menjadi bumerang sendiri bagi keluarganya. Semula hanya ingin menyeret Diana ke pengadilan untuk menakut-nakuti keluarga Ivan agar mendapat uang damai. Sekarang mereka sendiri yang berenang dalam lautan ketakutan yang mereka ciptakan. Bersambung. Oke. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan tentunya jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Sangat seru kisahnya. Dari karya novel Heni, Mbak Heni ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.